Shalom, selamat pagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali di dalam GKM Menyapa pada hari ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sampai ayat ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup ini penuh dengan pilihan. Dan setiap hari entah berapa banyak pilihan yang kita ambil ya di dalam kehidupan kita. Misalnya dari hal sederhana sampai hal yang sukar, kita tidak pernah lepas dari yang namanya pilihan. Misalnya di pagi hari kita memilih akan memakai baju warna apa, memakai pakaian yang seperti apa, sampai kita berpikir untuk bagaimana memilih teman hidup, bagaimana mencari tempat kuliah, dan hal-hal lain yang kita pikirkan. Kita tidak pernah jauh dari yang namanya sebuah pilihan. Nah saudara, dan di setiap pilihan itu pasti menghasilkan satu keputusan. Menjadi baik atau tidak, menjadi senang atau tidak, menjadi benar atau tidak, semua bergantung kepada pilihan-pilihan yang kita sudah putuskan. Nah saudara, hal itulah yang dilakukan oleh Yosua ketika ia hampir mengakhiri kepemimpinannya, yaitu ia menantang kesetiaan bangsa Israel kepada Allah. Yosua mengatakan agar bangsa Israel itu bisa menetapkan hati kepada siapa mereka mendasarkan hidupnya. Yosua menantang mereka dengan mengatakan apa? Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Setelah tantangan ini diberikan Yosua bukan karena Yosua sedang marah kepada bangsa Israel karena kesalahan yang dibuat oleh mereka, tetapi bukan juga karena bangsa Israel sedang menyimpang di dalam kehidupan mereka kepada Tuhan, tetapi justru tantangan yang Yosua katakan, pilihlah kepada siapa hari ini kamu akan beribadah, itu diberikan Yosua kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel itu sedang dalam keadaan yang baik. Mengapa Yosua menantang kesetiaan bangsa Israel dalam hal ibadah, saudara? Saudara, ibadah adalah hal yang sangat mendasar yang dilakukan seseorang di dalam berelasi dengan Tuhan. Pada saat itu Yosua berbicara kepada bangsa Israel yang sudah baik keadaannya. Oleh pertolongan dan penyertaan Tuhan, akhirnya mereka sudah menduduki tanah Kanaan sebagai negeri yang dijanjikan kepada mereka sejak zaman nenek moyang mereka. Setelah sudah banyak peristiwa dan perbuatan Tuhan yang mereka saksikan secara langsung. Bahkan di sepanjang pasal 23-24 kita melihat banyak dibicarakan apa saja perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah pernah dirasakan oleh bangsa Israel. Saudara, dengan jelas Tuhan berfirman kepada bangsa Israel bahwa Tuhan telah memberikan negeri yang mereka miliki sekarang tanpa mereka harus bersusah payah untuk memperolehnya, tanpa mereka harus mendirikan kebun anggur, kebun zaitun, ya mereka tidak pernah menanami itu, tetapi mereka makan hasilnya. Setelah ini berarti sekalipun mereka berupaya untuk masuk ke tanah Kanaan, tetapi sepenuhnya Tuhanlah yang membuat semua itu terjadi. Jika bukan Tuhan yang memberikan tanah itu, tidak mungkin bangsa Israel itu memiliki tanah sampai sekarang. Dan itu berarti saudara, perjanjian Allah yang telah Allah buat dengan Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang mereka telah dipenuhi oleh Allah, yaitu apa? Israel masuk ke negeri yang telah Allah janjikan. Nah saudara,
Dari sepanjang kisah itu telah terbukti bahwa Allah itu setia, saudara, dan tidak pernah mengingkari janjinya. Yang terbukti tidak setia itu sebenarnya adalah bangsa Israel yang seringkali mengecewakan Tuhan, menyembah berhala, marah kepada Tuhan ketika keinginan mereka tidak dipenuhi. Saudara, bangsa Israel walaupun Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi mereka, tapi seringkali mereka tidak tulus mengasihi Tuhan. Hati mereka tidak murni mengasihi Tuhan. Itu artinya saudara, dasar relasi mereka dengan Tuhan itu sangat-sangat tidak kuat. Bahkan ketika sulit mereka seringkali mencari pertolongan dari luar, bukan dari Allah. Itu sebabnya Yosua menantang mereka untuk memilih, saudara, kepada siapa mereka akan beribadah. Beribadah yang dimaksudkan di sini terkait dengan istilah melayani. Jadi ibadah yang dimaksudkan adalah kepada siapa mereka akan mengabdikan diri mereka. Jika ibadah dikaitkan dengan melayani, maka di dalamnya terdapat apa saudara? Unsur kesetiaan, ketulusan. Nah, seringkali saudara, ketulusan dan kesetiaan itu adalah masalah terbesar di antara kehidupan orang Israel. Nah, saudara, Yosua meminta mereka untuk memilih kepada siapa mereka akan beribadah pada hari ini. Yosua bukan meminta mereka memilih dalam artian menunjuk sikap ibadah kepada Allah lalu mempersembahkan kurban. Tetapi yang Yosua tekankan adalah ia ingin melihat dari bangsa Israel itu mengenai perubahan hati mereka. Apakah mereka benar-benar bisa tulus mengasihi Tuhan? Setelah Yosua mengembalikan pilihan itu kepada bangsa Israel, siapa yang menjadi tujuan ibadah dan pelayanan mereka. Tetapi Yosua mengatakan keputusannya bagi dia secara pribadi adalah, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sepenuhnya ia meletakkan Tuhan sebagai fokus seluruh hidupnya, bahkan seisi rumah Yosua. Setelah pernyataan Yosua ini mendapat respon spontan dari bangsa Israel, dengan bangsa Israel mengatakan, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan. Lalu Yosua kemudian meresponi mereka dengan mengatakan bahwa kamu tidak akan sanggup beribadah kepada Tuhan, kamu tidak akan sanggup meletakkan Tuhan sebagai fokus dan dasar hidupmu jika kamu tidak memiliki hati yang benar-benar tulus kepada Tuhan. Nah saudara, ketika Yosua bicara tentang dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan, ia menekankan tentang komitmen, saudara. Komitmen bahwa Yosua tidak akan bergeser sedikit pun dari ketetapan hatinya untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk bisa setia kepada Tuhan, untuk bisa memiliki ketulusan dan kemurnian hati. Saudara, tidak mungkin terjadi bila tidak terjaga oleh satu kata ini, yaitu komitmen, saudara. Komitmen itu bukan persoalan tiap minggu kita pergi ke gereja. Komitmen itu bukan hanya persoalan berapa banyak kita melayani Tuhan, memberikan persembahan buat Tuhan. Tetapi saudara, komitmen itu mengenai apakah Tuhan sudah menjadi pusat semua tindakan dan ketetapan hati kita. Apakah hati kita mudah ragu dan beralih mencari pertolongan lain ketika kita menghadapi kesulitan, atau ketika hal problem yang besar menimpa keluarga kita, kita mencari bantuan dari pihak lain bukan dari Tuhan. Atau kita percaya Tuhan hanya pada waktu-waktu tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu. Saudara, jika memang demikian keadaannya, kita sama seperti bangsa Israel. Sebentar kita terlihat begitu taat, kita tunduk, kita setia, tapi sedikit lagi, tidak lama kemudian kita beralih pada kepentingan yang lain. Hati kita tidak tetap. Mestinya kita belajar dari Yosua. Dia menetapkan hatinya sendiri dan membawa seluruh isi rumahnya untuk memiliki ketetapan hati hanya kepada Tuhan saja.
apapun yang terjadi, meskipun seluruh bangsanya tidak menunjukkan sikap yang benar kepada Tuhan, namun bagi Yosua dan bagi seluruh keluarganya, Tuhan tetap pilihannya dan bukan yang lain. Kiranya firman ini boleh memberkati kita. Amin.